Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Armando Tamunan dengan NIM 11S23032. Saya dari Prodi S1 Informatika. Jadi saya di sini ingin membuat video tentang penjelasan OSI model dan fungsi setiap layer di mata kuliah jaringan komputer. Nah, selanjutnya apa itu OSI model? Jadi OSI model itu adalah singkatan dari Open System Interconnection, yaitu kerangka kerja konseptual yang dimana kita dapat membantu memahami bagaimana perangkat jaringan saling berkomunikasi. Nah, di sini model ini dirancang oleh ISO pada tahun 1984. OSI model ini terbagi menjadi 7 layer OSI, di mana layer 7 itu application, layer 6 presentation, layer 5 session, layer 4 transport, layer 3 network, layer 2 data link, layer 1 physical. Nah, untuk layer 7 application, jadi layer inilah yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Begitu sama dengan layer presentation untuk memastikan data dapat digunakan oleh aplikasi. Jadi, layer ini memberikan berbagai layanan jaringan ya kepada pengguna akhir, seperti akses web. Dan kita lihat pada gambar seperti Chrome, Mozilla, Discord, dan Gmail, pengiriman email, dan transfer file. Contoh protokolnya itu HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Hanya untuk layer 6 presentation, di mana layer ini akan memastikan data dalam format yang dapat dibaca oleh layar application. Nah, selanjutnya untuk menangani enkripsi agar dapat menjaga keamanan data dan layer ini juga mengompresi data untuk efisiensi pengiriman. Layer ini juga bekerja sama dengan application layer untuk memastikan data yang diterima pengguna akhir telah diolah sesuai kebutuhan aplikasi. Contoh layer presentation ini SSL atau TLS, JPEG, dan ASCII. Nah, di sini kita lihat pada gambar di mana tahapannya itu proses untuk layer ini itu adalah yang pertama akan dienkripsikan data itu menjadi bentuk yang aman agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya setelah dienkripsi akan dikompresi. Nah, di sini akan dikurangi ukuran data, di sini akan dikurangi ukuran data eh, akan untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan akan ditranslation data dari format yang digunakan oleh aplikasi pengirim ke format yang akan bisa dibaca oleh aplikasi si penerima. Selanjutnya ada layer 5 session di mana layer ini berfungsi untuk mengelola sisi komunikasi antar aplikasi, menjaga sisi data aktif, dan mengatur titik pemulihan. Dan layer ini juga memastikan sisi komunikasi dapat tersinkronkan dengan benar dan juga akan mengatur arah komunikasi antar dua perangkat. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari layer 5 session ini di mana channel interaksi dari klien dan server. Nah, proses ini dimulai dari request. Nah, di sini akan eh, si klien atau server itu mengirimkan permintaan untuk membuka sesi. Selanjutnya akan diautentikasi seperti verifikasi identitas si klien, contohnya masukkan kata sandi, sertifikasi digital, atau metode yang lainnya. Selanjutnya ada sesi pembentukan sesi. Nah, di sini akan dibentuk sesi antara server dan klien yang akan memungkinkan pertukaran informasi lebih lanjut. Setelah dibentuk sesinya akan diotorisasi, ini akan menentukan hak akses klien ke sumber daya atau data tertentu. Nah, selanjutnya akan dikirimkan respon ke klien dengan mengirimkan data atau memberikan akses ke sumber daya tertentu. Selanjutnya ada layer 4 yaitu transfer layer. Nah, ini berfungsi untuk menyediakan komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda, menangani kontrol aliran data, memastikan pengiriman ini dapat diandalkan, dan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Selanjutnya ada namanya segmentation dan reassembly, di mana layer 4 ini juga dapat memecah data menjadi segmen untuk pengiriman dan menyusunnya kembali di tujuan. Contohnya ini ada protokol UDP dan TCP, di mana ini adalah protokol pengiriman data, di mana TCP ini protokol yang akan mengirimkan respon balik ke sender jika data itu sudah berhasil dikirimkan atau ada kesalahan. Sementara UDP tidak mengirimkan respon apa. Selanjutnya ada layer 3 network, di mana layer inilah yang
Jadi ya kan pengalamatan logis seperti IP address di sebuah perangkat jaringan. Selanjutnya layer ini juga menentukan rute data agar si data itu mencapai tujuan terbaik lah ya. Akan ditentukan rute terbaiknya ke melalui berbagai jaringan seperti router. Selanjutnya ada fragmentasi data. Jika data ini terlalu besar, jadi si network layer ini akan membagi data menjadi paket-paket kecil. Untuk contoh dari layer network ini ada IP, router, dan ICMP. Selanjutnya layer 2 ada data link, di mana di sini layer 2 ini berfungsi untuk sebagai pengalamatan fisik seperti MAC agar si perangkat dalam jaringan lokal itu teridentifikasi. Di data link ini juga ada kontrol aliran dan deteksi kesalahan, di mana ini dapat menjamin data yang dikirimkan bebas dari kesalahan, bebas dari kesalahan dan mengatur kecepatan pengiriman antar perangkat. Dan di sini juga akan dibentuk sebuah frame, mengemas data menjadi frame agar dapat dikirim melalui media fisik. Nah, untuk proses dari data link itu, di sini ada gambar yang di mana, nah, di sini ada data link control module. Jadi ini untuk pembentukan frame data. Ini akan diatur pembentukan frame data dan di sini juga akan ditangani deteksi dan koreksi kesalahan dan mengontrol aliran data menghindari tabrakan atau overloading jaringan. Selanjutnya ada information send. Di sini information atau ini information received. Di sini untuk menunjukkan data yang dikemas ke dalam frame. Selanjutnya ada control bit. Di ini adalah informasi seperti checksum, nomor urutan, dan bit pengendali frame agar dapat membantu manajemen kesalahan dan aliran data. Selanjutnya ada transmission link. Jadi ini adalah media fisik yang digunakan untuk mengirim frame antar dua perangkat. Di sini bisa berupa kabel atau serat optik. Dan ada layer 1 yaitu physical layer. Jadi layer ini berfungsi untuk bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel atau wireless. Jadi layer ini juga dapat mengatur berbagai jenis media fisik seperti kabel tembaga, optik, atau gelombang radio yang dapat mengirimkan sinyal. Contoh dari layer satu ini adalah kabel Ethernet, wireless, dan hub. Kita bisa lihat gambar ini ada sending cable, bitstream, dan receiving cable. Nah, di sini untuk sending kabel itu adalah kabel pengirim akan dikirimkan data sebagai sinyal elektronik dan si bitstream inilah yang merepresentasikan data yang dikirim sebagai aliran bit biner 0 dan 1. Selanjutnya akan masuk ke tahapan receiving kabel. Jadi inilah kabel penerima menerima bit stream yang sudah direpresentasikan tadi dan mengirimkannya ke perangkat si penerima. Nah, di sini dalam video tadi, jadi kita telah mempelajari model OSI yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan dan masing-masing lapisan itu eh, punya tugasnya sendiri. Nah, jadi si layer-layer itu memungkinkan kita berinteraksi dengan layanan jaringan yang dimana si layer itu bekerja sama untuk memastikan data bisa dikirim dengan baik, cepat, dan aman. Jadi di video ini juga saya mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari lebih dalam tentang bagaimana protokol-protokol di setiap eh, lapisan bekerja secara langsung dalam jaringan. Nah, di sini akan membantu teman-teman sekalian juga dalam memahami cara membangun dan mengelola jaringan serta di sini juga dapat menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam komunikasi antar perangkat. Nah, sekian penjelasan video dari saya. Jika ada saya salah, saya minta maaf. Terima kasih.